Tapi Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita Salafi, Pak, jenggotnya persis sama. Itu mereka kalau bermuamalah dengan perempuan sama seperti Salafi. Jadi kalau ada perempuan deh datang ke komplek mereka, itu nggak boleh pakaian sembarangan. Dan kalau nanya itu orang-orang Yahudi ortodok ini nggak berani lihat perempuan. Dan perempuan tidak boleh beribadah seperti laki-laki di tempat-tempat ibadah. Persis seperti Salafi. Salafi kan ngelarang perempuan juga ke masjid, ya nggak? Bener nggak? Ya, sebaik-baik tempat sholat perempuan tuh di kamarnya, begitu dalam tradisi Salafi, ajaran Salafi. Sama, jenggotnya sama. Jadi kalau mau memahami surat Toha, kisah Sayyidina Musa ngambil jenggotnya Sayyidina Harun, nah itu lihat Pak, Yahudi ortodok tuh jenggotnya sepanjang itu, diambil langsung sama Sayyidina Musa alaihi wassalatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin semua, pada kesempatan yang istimewa ini kita akan bahas tentang masalah fikih, ya, al-fiqhul waqi'i, ya, fikih yang terjadi dan yang biasa diperdebatkan, dipermasalahkan. Baru-baru ini kita mendengar ada yang menyamakan bahwa memiliki jenggot yang tebal panjang itu adalah sama dengan Kristen Ortodok. Nah, untuk membahas tentang permasalahan ini, ya, jadi bagaimana hukum jenggot, ya, mudah-mudahan setelah hadirin semua mendengarkan pemaparan ini, nanti santri-santri banyak yang membiarkan jenggotnya, ya. Ini santri-santri kelihatannya jenggotnya ada ya, atau belum tumbuh, ya. Sebelum kita membaca kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ya, Al-Qaidiyah, nanti kan kita baca ini, tapi sebelumnya kita akan membaca dulu kitab Fathul Mu'in yang menjadi pegangan Aswaja. Ini Fathul Mu'in ini pegangan kitab Aswaja ini. Syarahnya I'anatul Talibin, ya. Supaya jangan nanti teman-teman kita yang jenggotan, ya, dipermasalahkan, ya. Ini kecil kitab Fathul Mu'in ini, ya. Di sini dijelaskan wa yahrumu halqu lihyatin. Ini haram mencukur jenggot. Nah, santri-santri kalau punya jenggot biarin. Cuma 1-2 Ustadz, nggak enak. Ini jadi masalah, ya. Pas 1-2 bahasa Lombok nyerambon-rambon. Oh, di sini di Fathul Mu'in ini bab haji, ya. Dijelaskan yahrumu haram halqu lihyatin, untuk mencukur halkun itu sampai habis, ada deh, ya. Itu halkun, mencukur sampai habis jenggotnya. Oh, khilafan linjama'in fihim. Oh, berbeda menurut sekelompok ulama yang lain. Ada ulama yang lain yang mengatakan tidak haram sampai sebatas makruh. Wa bahasal Azra'i, Imam Azra'i membahas di sini karahata halqi ma fauqil hulqum minasy'ari. Makruh untuk mencukur yang di atas leher kita dari rambut yang ada di atas leher. Ya, di hulqum inilah kira-kira gini. Nah, berarti jenggot makruh untuk dikuris habis. Cuma mau jenggotan Ustaz ketoak ruan. Nah, itu jadi masalah, dianggap sudah tua. Enggak, ada itu. Jenggot itu salah satu menunjukkan ada diri sebagai orang yang jantan, insya Allah, gitu, ya. Dibiarin aja kalau ada jenggot. Nah, di sini justru pertama mengatakan haram, kemudian setelah itu ada ulama termasuk Imam Al-Azra'i di sini mengatakan makruh. Nah, kemudian
I'anatul talibinnya, hasyiahnya ada di ya. Di sini dijelaskan faidah. Qala Syekhon itu berarti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Syekhon dalam bab fikih Syafi'iyah itu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Oh, kedua-duanya mengatakan benar, ya yukrahu halqul lihiyah. Oh, makruh. Ada ya. Tapi walaupun makruh ya jangan disepelekan. Nah, cuma pendapat ini wa'taradahu Ibnu Rif'ah. Oh, dibantah oleh Ibnu Rif'ah bahwa beliau mengatakan bi anna Syafi'iyya, sungguh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu nassa fil ala tahrim. Oh, Imam Syafi'i menetapkan dalam kitab umnya haram menyukur jenggot. Nah, saya tidak mau adik ya terlalu membahas tentang masalah ini haram maupun makruhnya, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa membiarkan jenggot itu hukumnya adalah sangat disunahkan. Bahkan ada yang mengatakan wajib gitu. Ini hukum jenggot. Nah, ini pegangannya adalah kitab Aswaja yaitu Fathul Mu'in dengan I'anatul Talibinnya. Ada ya. Nah, untuk memperkuat di sini kan belum ada dalilnya yang dicantumkan di sini. Ya, untuk memperkuat pendapat ini kita akan baca sekarang kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Kuwaitiyah. Di sini jilid 35. Jumlahnya 45 jilid ya kitab ini. Di sini jilid 35 ya. Bahas tentang lihyah karena ini mausu'ah ya. Ensiklopedi ya. Lumayan pembahasannya agak panjang. Nah, di sini dijelaskan zahaba jumhurul fuqaha. Oh, jumhurul fuqaha berarti mayoritas ulama fikih berpendapat bermazhab. Siapa itu? Al-Hanafiyah wal Malikiyah. Wal Hanabilah. Tiga-tiganya ya. Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, wa maqalun 'inda Syafi'iyah. Nah, ini adalah salah satu pendapat di kalangan ulama-ulama Syafi'i. Apa itu pendapat mereka? Ila annahu yahrumu. Masyaallah. Haram annahu yahrumu halqul lihyah. Haram untuk mencukur jenggot sampai habis li annahu munaqidun lil amrin nabawi. Oh, karena itu adalah bertentangan dengan perintah daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gimana hadisnya? Ini ada ya. Hadisnya di sini mengatakan hadis Ibni Umar radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam khaliful musyrikina. Bedakanlah diri kalian itu dengan orang-orang musyrik. Nah, kita dianjurkan untuk membedakan diri dengan orang-orang yang musyrik. Terus waffirul liha. Waffir itu maksudnya sempurnakan ya, supaya ditebalkan gitu. Ditebalkan, disempurnakan artinya dibiarkan. Lihyahnya, jenggotnya wa ahfus syawariba. Nah, kalau kumis disunatkan untuk di ihfa. Ihfa bukan ikhfa ya. Pakai ha. Ahfus syawariba. Artinya apa? Ya digunting pendek-pendek. Tidak dicukur caranya kalau kumis. Nah, ini kadang-kadang orang itu kumis juga dicukur. Kenapa? Supaya tidak terlalu tua kelihatannya. Sudah saya katakan, kumis dan jenggot itu menunjukkan kita seorang laki-laki. Ya. Ada syekh saya ya, yang jenggotan. Ya. Saya jenggotan waktu di Mekah minta jadi imam. Pas mau pulang ke Lombok karena udah selesai sekolahnya di Solatia, dikurislah jenggotnya. Akhirnya pas beliau sholat dilihat ndak ada jenggotnya, ditarik langsung. Itu pentingnya jenggot. Dan di Solatia itu jenggot itu memiliki nilai tersendiri. Walaupun Anda pintar tapi Anda kuris jenggot Anda, itu bisa kurang nanti nilainya itu. Penting itu al-jenggot itu. Nah, ini hadis yang dipakai ya. Bahkan dari itu mayoritas ya mengatakan haram untuk dicukur. Ya Allah tabarakallah. Hadis berikutnya adalah asyrun minal fitrah. Asyrun minal fitrah fa'adda minha i'fa
i'fa'al lihyah. 10 daripada ke fitrah atau kesucian. Salah satu di antaranya malah membiarkan jenggot. Apa makna afu? Afu itu maksudnya aikasiru, wafiru. Nah, itu makna daripada afu itu. Diperbanyak, dipertebal maksudnya ya, dipertebal atau dibiarin, jangan dikuris. Nah, ini menunjukkan hadirin bahwa ajaran daripada atau membiarkan jenggot ini bukan masuk dalam kategori ajaran Kristen Ortodok, tidak. Ini adalah ajaran Rasulullah SAW, ajaran ulama, baik ulama salafi maupun ulama aswaja, tetap mengatakan jenggot itu adalah disunahkan untuk dibiarkan, bahkan ada yang mengatakan wajib untuk dibiarkan. Nah, ini hadirin pembahasan kita, semoga ini menambah wawasan kita, dan ya ada di suatu saat nanti kalau udah jenggotnya udah tumbuh supaya dibiarkan gitu. Yang penting ada ya sebagai tanda kita sebagai seorang laki-laki ya. Nanti kalau jenggot ndak ada, kumis ndak ada, repot itu ya. Sebaiknya makanya dibiarkan. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد